milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Shalom sahabat Morning Grace, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita bersama-sama melanjutkan setiap aktivitas kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dengan tema boikot sebagai bentuk proses. Hal ini kita akan bersama-sama menyoroti bagaimana tindakan menjauh atau memisahkan diri atau boikot di dalam konteks tertentu, dan itu bisa menjadi bagian dari pertumbuhan iman dan proses permurnian diri. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan, bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan ini boleh terus mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi ayat permenungan kita terambil dari 1 Korintus 15 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara terkasih, istilah boikot itu sering dikaitkan dengan penolakan terhadap sesuatu yang dianggap salah, dianggap merusak, atau bertentangan dengan nilai yang diyakini. Di dalam dunia sosial dan politik, boikot juga bisa menjadi strategi dari sebuah protes. Tetapi bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apakah ada ruang bagi boikot dalam perjalanan iman kita? Di dalam konteks rohani, kekristenan, boikot dapat dimaknai sebagai tindakan sadar untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak membangun iman, yang bisa berupa seperti pergaulan yang merusak, bahkan merusak nilai-nilai kekristenan, kebiasaan hidup yang menjauhkan kita dari Tuhan, budaya atau praktik yang bertentangan dengan kebenaran firman, dan masih banyak lagi. Boikot dalam hal ini bukan tentang kebencian, melainkan bentuk proses pemisahan diri untuk hidup
yang lebih kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri bahkan berkata bahwa kita adalah terang dunia dan tidak bisa bercampur dengan kegelapan tanpa kehilangan terang itu. Paulus menasihati jemaat Korintus untuk tidak menyesatkan diri dengan pergaulan-pergaulan yang buruk. Itu adalah bentuk boikot yang bersifat membangun, menolak untuk terlibat di dalam lingkungan atau aktivitas-aktivitas yang menjauhkan kita dari firman-Nya. Boikot itu juga bukan berarti kita tidak mengasihi, tetapi justru karena kasih akan kebenaran, kita memilih untuk berdiri teguh di pihak Tuhan. Bahkan jika itu berarti kita harus kehilangan kenyamanan atau bahkan penerimaan sosial. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama merenungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adakah tontonan atau relasi atau aktivitas-aktivitas yang secara halus melemahkan iman kita? Oleh karena itu kita perlu ingat selalu bahwa proses pemisahan itu bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menjaga kekudusan dan pertumbuhan rohani kita. Boikot yang sehat adalah yang dilandasi oleh kasih, bukan kemarahan atau bahkan kebencian. Mari kita bersama-sama menutup renungan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami selalu memiliki keberanian untuk menjauh dari hal-hal yang tidak membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan hari ini kami bisa sama diingatkan dan diajarkan melalui firman Tuhan untuk bisa belajar terus membedakan mana yang membangun dan mana yang merusak. Biarkanlah hidup kami Tuhan senantiasa Tuhan pakai untuk menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber